Shalom adik-adik. Wow, apa kabar adik-adik semuanya? Yes, ketemu lagi dengan Kak Puji dan tentunya ada Kak Pian. Ya, hari ini kita masih menemani adik-adik untuk beribadah. Ya, Walaupun adik-adik kita masih ibadah secara online, adik-adik di rumah. semangat. Yes, tetap semangat. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan Yesus ada bersama dengan adik-adik. Amin. Amin. Nah, adik-adik, Kak Puji pengen ajak adik-adik untuk siap-siap karena waktunya kita beribadah. Nah, adik-adik, walaupun online, walaupun di rumah, ibadahnya harus serius. Betul. Ya kan, Kak Pian? Betul. Ya, jadi yang tidur-tiduran, ayo bangun. Yang Bangun. sambil makan, minum susu, susunya dihabisin. Makanannya dikunyah lalu ditelan. Ya, oke. Yuk, sekarang kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami kembali Tuhan untuk beribadah sekolah minggu. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau ada bersama dengan kami. Dan hari ini kami mau serius, kami mau sungguh-sungguh untuk bersama-sama dengan teman-teman kami di rumah juga untuk mengikuti ibadah. Kami rindu memuji Tuhan, kami rindu memuliakan nama Tuhan, kami rindu kami menyembah Tuhan, dan kami rindu mau berbicara lewat firman yang akan dibawakan oleh kakak-kakak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Haleluya. Sama-sama dengan keras katakan amin. Yes, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hanya kau, sama-sama ya adik-adik ya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatan itu, namun yang pasti kau tetap selamanya. Sekali lagi, hanya kau milikku di surga. Katakan, tiada yang hanya kau. Tak ku andalkan kekuatan itu, namun yang pasti kau tetap selamanya. Sama-sama, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya. Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya, selamanya. Adik-adik tepuk tangan. Hanya kau, katakan, hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin, hanya kau. Aku andalkan kekuatanmu, namun yang pasti katakan kau tetap selamanya. Allah, Allah sumber, angkat tangannya, buatku, Allah sumber, buatku, Allah sumber, buatku dan bagianku selamanya. Allah sumber buatku, Allah sumber apa? Buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kata selamanya, selamanya, selamanya.
Kak Puji, handphone ini buat mic biar suaranya lebih kencang ya, karena Kak Puji gak ada mic-nya nih. Jadi Kak Puji pakai handphone ini. Gak apa-apa ya? Oke, nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Yuk kita mau dengar cerita adik-adik. Ku ingin dengar cerita tentang kemurahan Tuhan. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Katakan lagi, ku ingin dengar cerita tentang kemurahan Tuhan, dan cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Mari sembah, ayo sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ikuti Kak Puji, haleluya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami semua ingin mendengarkan cerita firman. Urapi kami semua, dan biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menguatkan kami, mengajar kami, menegur kami, dan akan tinggal dalam hati kami, akan bertumbuh membawa hidup kami untuk senantiasa memiliki karakter Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah karena kami siap mendengar. Haleluya. Sama-sama adik-adik diberkati Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kakak senang sekali melihat adik-adik tetap semangat mau beribadah sekolah minggu secara online. Sekalipun adik-adik ada di rumah masing-masing. Kakak percaya Tuhan Yesus tetap ada bagi kita semua. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita firman Tuhan. Kakak beri judul, Aku Berharga di Mata Tuhan. Ayo coba ikuti gerakannya sama-sama. Aku berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, aku berharga di mata Tuhan. Ayo kakak ajak lebih dulu kita baca ayat hafalannya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, adik-adik, kakak mulai cerita buat adik-adik semua. Nah, adik-adik, yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita, semakin hari kita semakin berubah menjadi anak-anak yang lebih baik. Yang berubah bukan fisiknya saja, bukan mukanya, bukan penampilannya, tapi yang Tuhan mau adalah sifatnya. Nah, hari ini kakak mau ambil contoh nih. Kakak mau kasih kenal ke adik-adik nih. Ada teman kakak nih. Nah, kita lihat. Siapa ya? Nah, yang pertama, ini dia. Namanya Lolita. Siapa namanya? Lolita. Si Lolita ini dia punya hobi. Apa hobinya? Hobinya makan. Nah, adik-adik, siapa yang di sini hobinya makan? Wah, lihat nih. Si Lolita punya hobi makan. Sampai-sampai Lolita punya berat badan 180 kilo. Berat sekali. Si Lolita ini ternyata dia punya cita-cita. Apa cita-citanya dia? Kita lihat. Cita-citanya ternyata dia ingin jadi orang cantik. Seperti Barbie. Dia pengen punya badan yang langsing, wajah yang cantik. Nah, apa tujuannya? Ini dia. Ternyata dia punya tujuannya di balik itu semua. Supaya dia diterima sama geng Pinky di sekolahnya. Habis kata teman-teman geng Pinky di sekolahnya, kalau mau diterima, kalau mau ikut main, harus punya wajah yang cantik, badan yang langsing. Akibatnya apa? Si Lolita berusaha bekerja keras untuk menurunkan berat badannya. Apa yang dia lakukan? Setiap hari dia berolahraga, lari. Dia kerja keras supaya badannya kurus. Tapi kita lihat nih, apa yang terjadi? Bukannya kurus, malah berat badannya semakin naik. Akibatnya apa? Si Lolita menjadi kecewa. Bahkan dia semakin menjadi anak yang tertolak. Bahkan makin minder di sekolahnya. Nah, lalu yang kedua, nih kakak juga mau kasih contoh. Ada satu lagi nih teman kakak. Nih, namanya siapa? Namanya Tobi. Siapa namanya? Tobi. Nah, si Tobi ini dia anak yang pinter loh di kelasnya. Dia anak yang rajin baca buku. Sampai-sampai dia dijulukin Cooper sama teman-teman di sekolahnya. Nah, si Tobi dia punya cita-cita. Apa cita-citanya? Dia ingin jadi superhero. Dia pengen jadi jagoan. Kenapa dia punya cita-cita ingin jadi superhero?
Karena dia suka diledekin sama teman-teman di sekolahnya. Dia suka digangguin sama teman-teman di sekolahnya. Akhirnya apa? Dia melakukan satu usaha. Apa usahanya? Dia belajar karate, ilmu bela diri. Tapi apa yang terjadi setelah si Tobi belajar karate? Dia bukan jadi anak yang lebih baik, tapi dia menjadi anak yang lebih nakal. Karena ilmu bela dirinya, dia jadi suka berantem sama teman-temannya di sekolah, sama teman-temannya yang di rumah. Apa yang terjadi? Si Tobi sampai babak belur karena sering berantem. Nah, adik-adik, kakak mau ingatkan adik-adik nih. Adik-adik, kenapa sih kita melakukan seperti tadi, seperti Lolita dan Tobi? Karena kita suka merasa tidak percaya diri. Kita lebih mendengar apa kata teman-teman kita daripada apa kata Tuhan. Tahu nggak adik-adik? Di belakang ini semua ada rancangannya iblis mau menipu kita. Iblis mau masuk ke dalam pikiran kita. Dia mau bilangin kita supaya kita bisa diterima sama teman-teman, kita harus jadi orang hebat. Kalau mau dihargai sama teman-teman, kita harus punya wajah yang cantik, harus punya penampilan yang keren, wajah yang ganteng, baru kita diterima sama teman-teman. Tapi kakak mau ingetin buat adik-adik, itu semua tipuannya iblis. Kenapa? Karena adik-adik, kakak mau kasih tahu buat adik-adik semua. Adik-adik gak perlu punya badan yang kurus, wajah yang cantik, wajah yang ganteng, gak perlu punya ilmu bela diri. Adik-adik sudah berharga di mata Tuhan. Dari sananya kita diciptakan seturut dan segambar Tuhan Yesus. Kita ini berharga di mata Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau ingetin nih, kita gak boleh jadi anak yang minder, gak boleh jadi anak yang malu, gak boleh jadi anak yang jadi kita mengejar penampilan kita. Jangan, karena yang paling penting di hadapan Tuhan adalah hati kita dan hidup kita berharga di mata Tuhan. Adik-adik semuanya kakak mau ingetin, mahal harganya di hadapan Tuhan. Karena adik-adik adalah ciptaan Tuhan yang spesial. Sama-sama katakan spesial. Nah, itu dia, bagus, spesial. Kenapa spesial? Satu, karena kita diciptakan Tuhan seturut dan segambar dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan tebus dosa kita loh. Dia mati buat kita di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Karena kita berharga di mata Tuhan, karena kita disayang sama Tuhan. Lalu yang ketiga, kenapa kita berharga di mata Tuhan? Karena Tuhan Yesus kasih Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Dalam hidup kita ada kuasa dari Roh Kudus untuk kita bisa mengerjakan apapun juga. Nah, adik-adik, gak perlu punya ilmu bela diri, gak perlu punya wajah ganteng, cantik, gak perlu. Karena di dalam hidup adik-adik ada kuasanya Tuhan, ada kuasa Roh Kudus. Adik-adik berharga. Lalu ada yang bilang, Kak, kalau aku dijauhin sama teman-teman, dimusuhin sama teman-teman, kan aku sedih, Kak. Kakak mau kasih tahu teman-teman, adik-adik, walaupun dijauhin sama teman-teman, dimusuhin sama teman-teman, jangan kecil hati. Karena ada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita.
Alkitab bilang Tuhan Yesus adalah sahabat yang setia bagi kita semua. Nah, hari ini kakak mau ingetin sekali lagi, adik-adik semuanya berharga di mata Tuhan. Nah, kakak mau tutup, mau ajak adik-adik baca lagi satu ayat hafalannya. Yesaya 43 ayat yang keempat-A. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Itu kata Tuhan Yesus kepada kita semua. Adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Adik-adik berharga di mata Tuhan dan mulia di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.